Ya, sampai takut. Enggak di rumah Mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan datang ke Tuhan. Ketika kita datang ke Tuhan, kuasa Allah hadir. Roh Kudus akan menyelimuti kita, menyeluruh kita. Ketika kita merindukan, Allah hadir di tengah-tengah kita, seperti wanita mengurangi
Inilah hati kami Tuhan. Inilah hati kami Bapa. Tuhan, mari Engkau hadir di ruangan ini, terutama di dalam setiap hati kami Tuhan. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami ingin menyembah dan mengagungkan Engkau. Kuasailah hati pikiran kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita Dialah segalanya, Dia bagi.
ketika firman Tuhan diberitakan, Haleluya. iblis akan menjauh dari kita. Ku yakin kita tetap berjalan. Saat mau berfirman, engkau Haleluya Yesus.
baru atas hidup kami. Amin. Kalau pagi ini kami boleh bersekutu kembali di hadapan Tuhan, bukan karena kuat, bukan karena gagah, bukan karena kebisaan kami, tapi karena kita ini kemurahan Tuhan. Meskipun terlahir dari tekad dan Tuhan kemauan setiap kami, tapi semua itu hadir datang atas kami karena Tuhan yang Maha Baik. Terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu pada saat pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, berkati kami semua dengan kepandian, dengan hikmat budi, dengan hati yang bersungguh dan terbuka di hadapan Tuhan. Setiap firman Tuhan boleh masuk di setiap hati kami. Amin. Dan kami menjalankannya dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan yang setia, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Tuhan. Terima kasih untuk semua yang telah berbahagia di dalam ibadah. Saudara-saudara kasih Tuhan, iman yang menghasilkan mujizat. Dalam peristiwa kita baca hari ini, kita melihat bahwa ada seorang yang datang kepada Yesus, membawa persoalan hidupnya yang adalah punya anak yang sedang dirasuk setan. Pernah lihat reok? Sering. Tahu reok? Pernah lihat yang dirasuk setan? Pernah. Situasi seperti apa? Kondisi seperti apa? Menyenangkan atau menakutkan? Terkadang mengerikan. Cengkok, buangan, kemudian melotot lah ini aja. Ada kalanya gelas dihancurkan atau dimakan, beling. Wali itu sate, dimakan aja. Padahal sebenarnya yang benar kan satenya, tapi bawahnya dimakan. Serba tidak baik. Nah, wanita ini bawa anaknya dirasuk setan. Saya tidak tahu apakah dia makan bawah, atau makan beling, atau makan cengkok, atau apa. Tapi yang jelas kondisinya begitu mengkhawatirkan dan menakutkan. Datang kepada Yesus untuk memohon pertolongan. Dia yakin bahwa Yesus yang ada di depannya adalah pribadi yang mampu memberikan pertolongan kepada dia. Sehingga karena keyakinannya itu menjadi dasar bagi wanita itu untuk datang kepada Tuhan dan menyampaikan permohonan itu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kita bisa melihat saudara-saudara kasih Tuhan, waktu terakhir dikatakan, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Itu kata Yesus di akhir pertemuan itu. Lalu apa yang menandai iman yang besar, yang mampu mengubah keadaan di dalam kehidupan setiap orang? Bukankah setiap kita, setiap hari, setiap saat menghadapi persoalan masalah yang sama dengan manusia lain? Orang banyak mencari jalan keluar kemana-mana. Kalau masalah ekonomi, seringkali orang pergi ke Gunung Kawi, seringkali pergi ke seberang Pulau Jawa. Di sana ada satu tempat yang orang lain mencari pemecahan. Bahkan ada seorang anak Tuhan, yang menurut saya dia adalah orang yang beriman dengan sungguh. Karena dari kecil sekolah minggu, sekolahnya di SMPK, masuk SMA di SMAK, dia kakaknya seorang hamba Tuhan. Lalu saya dengar dia melayani kemana-mana, tetapi satu hari dia pergi ke rumah saya waktu saya masih di Selopuro. Dia panggil Bu Yanes, "Pak, Bu Mega nanti." "Loh, Bu Mega nanti toh?" "Bu Mega." Karena istri saya suka baju merah, rodok gemuk, jadi kalau dia panggil Bu Mega, ya wes kono kamu. Ojo ditambahi gol ya. Bu Mega, aja diburi. "Bu, penak ora dadi pendeta?" "Ya penak, sudah tak lakoni sekian lama bla 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 cerita." "Koncoku dia mau ke Israel, tinggalkan pelayanan
terus tak jak. Timbang rekoso uripmu, ayo tak jak golek pesugihan ning bank setan. Jadi pergi ke bank setan, golek utangan ora bayar. Nah, utang ning bank harus bayar. Ya pergi tak jak. Terus cerita panjang lebar. Ini setahun ke-11 dia menerima kekayaan itu. Lah kowe kok ora ning bank setan? Aku tau rono dhewe. Golek pesugihan, ora ngeteni kancaku sing pentelu iki. Jadi begitu jambi-jambinya diucapkan di satu tempat, menurut tamu jambi rono. Di jambi-jambi gitu terus masuk ada orang bukakan pintu. Kamu minta berapa juta? Waktu zaman itu yang pertama minta 5 juta. Kapok ya, dalam 5 juta. Yang kedua minta 50 juta temannya. Lalu yang ketiga dia minta 10 juta. Itu kata teman saya itu. Cerita panjang lebar. Dan ini yang pertama tahun 11, yang kedua 11 kurang 3 tahun ke-8 1 5 tahun. Mereka akan ditagih pada waktu umur pada waktu sudah 15 tahun masing. Kok kayak rumah DP 0. Kalau perumahan kan 15 tahun tuh. Kalau mau ini ngecapkan enggak kawan. Cerita-cerita yang ke 11 tahun saya sugih. Saya begini dan seterusnya. Akhirnya dia cerita panjang lebar bahwa banyak orang yang ada. Lah kowe, aku ngeteri tok. Tapi yang pertama aku diperseni. Berarti melok mangan dari setan ya. Nah, bojoku ngomong. Terus yang kedua, aku diperseni ya. Layak wis sugih, bolak-balik ganti mobil, bla 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 bla. Wus, cerita panjang lebar. Lalu satu hari dia datang lagi. Mbak Meganti, Pak. Kenapa? Aku ngerasane mulai ditagih karo sing duwe bank setan. Lah pada njaluk, kowe mesti kan ngomong bla bojoku. Tapi aku ngrasane ben tak tenang. Aku ngene iki terus piye njaluk tulung sapa? Ya njaluk tulung setan kok sing njaluk nulung kowe setan iki. Njaluk pengetahuan dari mana dan seterusnya. Dia merasa akhirnya pertolongan yang ada yang dikatakan sebagai gratis. Oh, sudah. Terakhir saya dengar dia utangi oke. Sudah berapa tahun tidak ke gereja karena hidupnya diliputi suka menipu teman-temannya, termasuk teman-temannya di gereja. Belum lantur. Intinya, Bapak Ibu Saudara, persoalan yang ada itu selalu dihadapi setiap orang, dan wanita itu menghadapi persoalan yang ada datang kepada Yesus untuk membawa imannya kepada Tuhan. Dan iman atau iman yang di dasar perbuatan wanita itu, pengharapan wanita itu kepada Tuhan yang ada kita perhatikan. Yang dalam perikop yang kita baca tadi, yang pertama iman yang besar, iman yang kuat, iman yang dibawa kepada Tuhan untuk menyelesaikan masalah di dalam Yesus. Yang pertama, iman yang dinyatakan ditandai dengan rela memohon belas kasihan kepada Tuhan. Selalu berdoa kepada Tuhan. Ayat yang ke-22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Di bagian akhir dari ayat itu, maka dia pun masih tetap meminta kepada gurunya, kepada Yesus, untuk menyatakan belas kasihannya, untuk menyampaikan pertolongannya, untuk menyampaikan mujizatnya. Wanita itu rela merendahkan diri, bermohon belas kasihan, selalu dan selalu datang kepada Tuhan. Karena dia yakin bahwa Yesus adalah yang telah mati bagi dirinya,
yang sudah bangkit bagi dirinya dan sudah naik ke surga untuk dirinya, dan satu hari akan datang. Dan iman pengharapannya digantungkan kepada Yesus yang ajaib. Itu ada bagi kita semua. Tapi bagi wanita itu saat itu baru mendengar bahwa Yesus adalah pembuat mujizat. Dia penuh pertolongan, penuh belas kasihan, sehingga rela memohon belas kasihan dengan sungguh-sungguh, kasihanilah aku ya Tuhan. Bukan hanya mengatakan kasihanilah aku ya Tuhan, tetapi kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku kerasukan setan. Keadaan yang ada tidak baik-baik saja. Keadaan yang ada tidak nyaman-nyaman saja. Tapi anaknya kerasukan dan sangat menderita. Bagian lain firman Tuhan memberitahukan bahwa orang yang kerasukan setan itu suka berada di kuburan-kuburan, lalu membanting-banting dirinya di atas kuburan itu, lalu suka berurai debu dan menyakiti dirinya. Kita bisa pernah mendengar bagian dari firman Tuhan yang ada di Gadara. Orang yang kerasukan setan di Gadara, wajahnya penuh borok, tenaganya begitu kuat, matanya begitu tajam, dan tenaganya luar biasa, tetapi dirinya sangat memprihatinkan. Dan wanita itu tentu melihat bahwa anaknya kondisinya dirasuki setan sangat menderita. Dia membutuhkan pertolongan, dan karena dia membutuhkan pertolongan, dia berteriak, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Setelah dia merengek-rengek kepada Tuhan, tapi dia punya iman yang besar, itu dia merengek-rengek kepada Tuhan, kasihanilah. Menderita, tertekan, aku pun pasti menderita. Seorang ibu yang anaknya kerasukan setan yang teramat sangat, pasti hatinya menderita. Karena itu dia rela bersimpuh di kaki Tuhan untuk menyatakan iman yang besar itu kepada Tuhan, bahwa Yesus yang dihadapi adalah Tuhan pembuat mujizat, dan dia yakin dirinya pasti akan menerima mujizat itu. Hal kedua yang ada, tetap teguh menghadapi tantangan di dalam hidupnya. Kita bisa melihat dalam ayat 23 sampai 25 dari firman Tuhan dikatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya untuk atau kepada domba-domba yang hilang dari umatku Israel. Tapi perempuan itu mendekat sambil menyembah dia dan berkata, Tuhan, tolonglah aku. Waktu wanita datang kepada Tuhan membawa pengharapannya, membawa imannya, membawa keyakinannya untuk membuktikan bahwa iman menjadi bukti. Apa yang dia lihat? Dia ingin melihat satu kesembuhan, satu mujizat. Tidak ada, belum ada. Tapi perbuatannya melalui tantangan-tantangan itu di hadapan hidupnya. Yang ada sedikitnya 3 macam tantangan yang dihadapi ketika doa permohonan itu disampaikan. Ketika keyakinan itu disampaikan kepada Tuhan. Yang pertama, Tuhan Yesus sendiri Tuhan Yesus mendengar seruan wanita itu? Mendengar. Pasti mendengar. Waktu Yesus mengatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, anakku dirasuki setan, Tuhan Yesus pasti mendengar. Tetapi yang dikatakan di sana, kita perhatikan bahwa ketika doa permohonan itu disampaikannya, dikatakan Yesus sendiri tidak menjawab. Tidak menjawab. Petugas wifi di rumah saya itu dari tanggal 15 itu datang untuk nagih. Saya lupa kalau tanggal 15 harus bayar wifi. Kan kebanyakan ditutup rumahku. Aku boleh bayar di belakang untuk pergi. Dan
datang sekali ketok-ketok, karena mulanya ada mobil berarti orangnya ada. Ketok-ketok, gak ada sampai lama, dia pulang lagi. Suatu hari ada sepeda motor di depan rumah saya, mobil gak ada, dia datang lagi ketok-ketok, gak ada. Satu hari datang lagi mobil ada ketok-ketok gak dengar, karena saya di belakang. Dia rasa putus asa, yang tanggal 15 sampai tanggal berapa? Baru tadi malam. Sudah jam 9 malam itu. Dia lihat rumah, buka aku sedang tulis-tulis di situ, dia mampir. Pak, walaupun jelek. Kenapa? Sama tak boleh pirang-pirang loh. Anggere motornya buka, motornya ini tak parani buka. Tak ketok-ketok sampai gak enak. Sesuk pengen sepeda motor tak ketok-ketok orang enak, tak ketok tak gedor sampai nurun orang enak dan seterusnya. Aku sampai jelas boleh sampai ini. Apa diputus saya? Baik diputus saya? Enggak Pak. Waktu ketemu akhirnya. Lupa kartu nih. Kartu ki aku ora lali aku nyimpen. Wis pokoke catatan ono ning ngendi wis ketemu. Nang tanggalan men kayak kubunan. Nang tangan iki ben bagi kartu yo ben bayar. Sudah dia merasa pegel karena mencari-cari saya tidak ketemu. Rupanya Gubernur katakan, Mas, di depan rumah saya sudah, di samping sudah, di Pak Heri, di Pak Aris sudah, di Pak Sutaji sudah. Kayak gue kutok yang belum. Ini piye kamu dipedot baik. Rasa jengkel. Kok tak bayar setahun bisa nih Cong. Tak bayar setahun bisa dia rasa golek-goleki. Dan seterusnya. Rasanya mangkal karena nyari-nyari tidak ketemu. Nah, wanita ini dalam keadaan yang membutuhkan sesuatu, membutuhkan pertolongan. Ada orangnya pada waktu dia minta pertolongan tidak menjawab. Kira-kira bagaimana seandainya saudara dan saya ketemu orang yang saya minta tolong. Orang yang dengar tapi kok menengahi. Bahkan kita sudah berdoa, kok Tuhan diam saja, gak jawab saya. Kira-kira seperti apa? Kecewa. Tapi lihat, wanita itu tidak. Meskipun doanya tidak dijawab, meskipun dia menghadapi semuanya itu, tidak menghentikan tekadnya untuk menanti mujizat itu terjadi. Pertolongannya itu terjadi. Yesus sendiri tidak menjawab, menjadi tantangan tersendiri bagi dia untuk menjadi putus asa dan tinggalkan. Tapi kenyataan tidak. Dia tidak meninggalkan iman pengharapannya. Bahkan tantangan kedua. Sudah yang pertama Yesus tidak menghiraukan dia, yang kedua murid-muridnya bukan ngomongin Tuhan Yesus, Tuhan, lihat toh, ada orang minta belas kasih. Enggak, malah mubyuki Tuhannya. Dia bilang apa? Suruh pergi Tuhan itu. Itu orang itu ganggu. Dia berteriak-teriak mengikuti kita sambil berteriak-teriak. Suruh pergi dia. Terkadang iman pengharapan kita itu dialami oleh orang terdekat pemberi pertolongan kita. Tuhan tidak menyatakan pertolongannya, orang terdekatnya menjadi penghalang, malah diusirnya, malah dikata-katainya, malah direndahkannya dan seterusnya. Wanita menghadapi tantangan kedua, tidak gentar. Dan tantangan ketiga, ketika direndahkan, disepelekan. Sudah ngotot, Tuhan tolong saya, anak saya, Tuhan tolonglah. Tuhan ini tidak mendengar, murid mengusir dia. Dan pada waktu Yesus memberi jawaban, sangat menghina dia. Dikatakan, aku diutus hanya untuk orang Israel, bukan untuk kamu.
Coba kalau satu saat kita punya keperluan mendesak gitu ya, tiba-tiba gimana ini ada yang nolong secara fisik, ada yang nolong saya. Yang paling ideal itu kalau saya punya persoalan adalah keluarga besar saya, punya adik, punya kakak, saudara dan seterusnya. Besok itu anak saya bayar sekolah, yang satunya sakit harus keluar dari rumah sakit. Lalu saudara-saudara bawa seekor wedus. Apa Pak? Wedus. Bawa seekor kambing gitu. Barangkali dia bisa menolong saya. Kepada siapa saya akan menolong? Saya menolong dia. Tapi wedus yang bawa kambing tadi ke rumah kakaknya, ke rumah saudaranya, dibawa. Tunggu mono. Saya ke anak pulau, anak rumah sakit, besok bayar sekolah sing siji dan berberas. Aku mau duit barang di situ cuma satu-satunya. Hadir tak ibune dengan satu hadapan, aku wedus ini tadi tak lepas, tak jual kan serasa dan penggalian. Halo, tak gade bayarin, bisa cukup bayaran anakku di rumah sakit, anakku situ bayar sekolah. Tak ingin aku menurut amprih bisa tetap itu penggalian dan seperti ini. Lalu kakaknya ngomong seperti ini, aku menggade gak berduit. Oh bedanya duitnya loh. Apa duitnya kan matane duit sing gade karo sing tuku lho. Saudaranya sing gak ada penggalian apa orang. Karena dia ngomong, aku mau duduk anyung aku terus di belasan. Saya kira nek gade aku ora duit. Tapi nek tuku aku duit. Tak tukune ae. Iku ora mesane adik klesetan pengen golek penggalian hampir semuanya bisa berjalan. Seperti apa? Itu sama dengan wanita ini. Waktu dia minta pertolongan dengan ada, sementara dia diam saja, murid-murid yang lain mengatakan ini, lalu tantangannya ada, aku diutus ke sini bukan untuk nolong kamu, cuma untuk golonganku tok ini. Artinya Tuhan itu punya kuasa memberikan pertolongan, tetapi tidak diberikan kepadanya, diberikan untuk golongannya sendiri. Sakit hatiku. Kalau Pak Wiji satu hari dia berteriak minta pertolongan, yang paling dekat teman-teman seiman di Tambarejo. Lalu orang Tambarejo katakan, aduh sorry Pak Ji, pergilah ke tempat lain. Sementara kita punya bisa. Apa enggak? Sakitnya hati ini. Wanita itu menghadapi tantangan seperti itu. Tidak ada jawaban dari Tuhan menengai. Barangkali umpamanya kita dulu tamu ini dekai dulu gitu. Dekai, dibidik-bidik kayak Tuhan. Pernah enggak sudah katakan Tuhan kok enggak pernah dengar doa saya? Pernah? Podo kayak itu. Bahasanya cara Jawa, Gusti bidik kayak sembahyang. Kita bisa. Tapi wanita itu melangkah, lewati tantangan pertama. Yesus tidak menjawab. Yang kedua muridnya, pergi saja, jangan mengganggu kita. Yang ketiga, aku diutus bukan untuk dirimu, hanya untuk umat Israel. Ketika tantangan itu bisa melemahkan iman wanita itu, pengharapan wanita itu, bahkan menghentikan doa permohonan wanita itu. Tetapi tidak demikian dengan dia.
Meskipun dia rendahkan, meskipun dia jengah, meskipun dia disisihkan, meskipun dia tidak dianggap. Kita perhatikan, wanita itu tetap dengan rendah hati. Dengan jawaban ayat ke-27, benar Tuhan. Nah, setelah jawaban untuk minta tolong itu, dikatakan bahwa bukan ini berhenti sampai menolong Tuhan, tolong aku, lalu dijawab seperti itu, lalu wanita itu berkenan saja. Aku bukan ditutus untuk kamu, tapi untuk golonganku, untuk umat Israel. Dia menjawab dengan jawaban. Kita lihat jawaban yang ada di dalam kehidupan. Tolong aku ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, untuk yang kesekian kali dia bertanya, Tuhan, tolonglah aku. Waktu 24 dikatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba Israel, domba yang hilang dari umatku Israel. Dia berteriak, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah, bukan cekeh lalu tinggalkan Tuhan, tapi dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-25 itu, Tuhan, tolonglah aku. Dan tidak berhenti sampai 25, 26 katakan, tetapi Yesus menjawab. Keberapa kali Yesus menjawab? Keberapa kali Yesus menjawab? Keberapa kali Yesus menjawab? Untuk kedua kali. Pertama menengahi. Waktu menjawab yang kedua, aku bukan untuk kamu. Pertolonganku buat kamu, bukan untuk kamu. Ayat ini dikatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anaknya dan melemparkannya kepada anjing. Loh, kayak mana? Menengahi, dikatakan aku diutus bukan untuk kamu. Yang berikutnya nggak pantas toh memberikan makanan ini dilemparkan kepada anjing yang seharusnya untuk anak-anak. Apa enggak nyerek nih sahabatnya? Ya. Mesti dijawab, kamu pergi aja. Aku bukan untuk kamu, pertolongan buat kamu. Bukan hanya sampai di situ. Tapi dikatakan, pertolonganku itu untuk kaum Israel yang disebut anak-anak Allah itu, roti ini seyogianya untuk dia, bukan untuk kamu. Dan tidak pantas kalau aku ambil roti ini, melemparkannya kepada anjing. Yang datang kepada Yesus siapa? Perempuan yang membutuhkan pertolongan itu. Tetapi bagi Tuhan Yesus, pada waktu yang ketemu, justru bukan penghargaan yang ada, dikata-katai, direndahkan sedemikian rupa. Dan ayat 27 di bagian ketiga, dia merendahkan diri dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Benar Tuhan, namun anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Bagi segolongan orang, anjing itu binatang yang menajiskan. Konon menurut cerita di Arab sana, sebenarnya dulu itu tidak ada anjing dan kucing berbedaan. Hanya di Indonesia ada tafsir-tafsir yang akhirnya membuat anjing dan kucing itu berbeda. Di sana tidak. Dulu pada ceritanya di masa itu kalau anjing itu memang kurang baik. Ya. Lalu ada kucing karena para pemimpin pada waktu itu suka pelihara kucing, sehingga kucing itu menjadi dianggap lebih baik daripada anjing. Binatang yang kurang dihargai. Dan pada waktu Yesus mengatakan, di kalangan Yesus pada masa itu berkata kepada wanita itu, melemparkan roti kepada anjing itu sebagai satu penghinaan. Hina sama sungguh-sungguh, tidak dianggap sebagai manusia biasa, dikatakan sebagai yang gak layak buat kau. Tetapi kita perhatikan bahwa meskipun aku tidak layak, meskipun seharusnya aku tidak bisa menerima pemberian itu,
tapi sisa-sisa yang sudah dibagikan kepada umatmu, kepada milikmu, kepada umatmu Tuhan, sisanya saja berikan ke Tuhan. Satu iman yang luar biasa. Satu hari saya diundang makan oleh suku lainnya, dari masakan dari di sop, di sate, di apa, itu RT. Tidak ada RW-nya, tidak ada kambingnya, tidak ada. Semua dari RW. Saya tidak suka beli. Kok aneh masakannya semuanya ada. Sudah selesai makan, saya minta maaf kepada tuan rumah hari itu. Aku sambal, sudah ada Pak sambal. Sambal itu kalau orang Batak sambal itu cuma nyel, lombok digerus, sak lain pergodeng ngono kuwi, kalau ya tok nyel, enggak ada bawangnya, enggak ada terasine, enggak ada apa wis. Dadi wis iki Pak sambal. Iki sambal apa? Iki. Oh, Batak sambal ngene iki. Ayo. Jadi kok perang kilo lah menyambal itu kira. Oh, jangan gede pon. Habis yes nutul mangan namanya judang. Ada khotbah persekutuan Batak waktu itu. Tahun ini. Semua makan habis, makan cuma bersih. Lalu tuan rumah keluarkan. Kepalanya utuh melimis. Disop saudara-saudara. Jadi mentang-mentang neng jerone apa wi? Lebar iki karo melimis saudara. Makanya sekarang lu coba tokne to cah. Pak, tadi Bapak lihat di sini sate kepalanya apa? Ya pada dimakan ini itu segala macam sama. Loro gitu. Nanti dipotong tuh ada dua. Utuh. Dan gitu tuh aduh enaknya namanya mereka sesuku tuh mereka pakai piring yang sudah ada. Tadi ada gelas untuk minum hidup. Satu jadi pada ya sesuk sampai nek diundang ngene iki aja sok moro sampe. Tenang aja sing ngene iki carane karena sesuku jadi suasana iki. Mana itu dianjing-anjingkan. Tapi ya terima saja meskipun saya dianggap tidak sepadan dengan mereka. Wanita itu benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dan karena pernyataan yang sangat rendah hati itu, Yesus memperhitungkan pengharapan wanita itu sebagai sebuah kebenaran yang menantang Yesus untuk melakukan pertolongannya, untuk menyatakan mujizatnya, untuk menyatakan pertolongan yang rasanya tidak mungkin terjadi. Dilakukan. Pernyataan wanita itu begitu menyentuh hati Tuhan. Dan ayat 20, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau katakan." Betapa luar biasanya ibu pada waktu dia mendengar setelah ejekan, setelah masalah, setelah persoalan yang diajukan tantangan iman yang merendahkan dia, dan waktu dia boleh menyatakan dengan teguh apa yang keyakinannya, dan pada waktu Tuhan Yesus mengatakan kepadanya, "Hai ibu." Pertama dia tidak didengar. Yang kedua dikatakan ditolak secara mentah-mentah. "Aku datang bukan untuk kamu, tapi untuk kaumku." Lalu berikutnya, tidak pantas berikan ini kepada anjing, seolah dia dianggap jadi binatang yang ada. Tapi pada waktu wanita itu tetap teguh dalam pendiriannya, berubah situasi kondisi yang terjadi, akhirnya Tuhan Yesus datang kepada ibu itu, katakan kepada wanita itu, katakan, "Hai ibu,
Ada sebuah cerita seorang dipisahkan, dititipkan kepada keluarganya karena anaknya sudah banyak, dia tidak mampu, lalu dititipkan kepada orang lain. Sejak dia kecil, kebetulan keluarga tidak punya anak, diasuh, dididik, disekolahkan, sampai pada waktu dia selesai kuliah, dia dilamar oleh seseorang dan dikatakan, aku menikah dengan kamu. Saudara-saudara, yang terjadi, dia cari, dia ngomong sama papa mamanya, Ma, kalau boleh saya menikah dengan calon saya yang sudah selalu. Ibu bapaknya yang membesarkan dia madek, aduh, tak omongi apa tidak kalau saya bukan bapaknya. Sementara ibunya, anak-anaknya yang ibunya kandung sudah pisah dengan anak, sudah menikah, tempat yang jauh, tinggal hanya dalam rumah tangga itu suami istri. Tapi dia setiap hari melihat anak yang dititipkan itu sama pamannya yang bertumbuh besar. Dia ingin bapak ibunya itu mendengar perkataan dari anak itu, memanggil dia ibu. Hari itu dipertemukan. Lalu baik, sebelum kamu menikah, papa mama mau beritahu sesuatu rahasia buat kamu. Dialah yang nanti akan menjadi wali bagi perkawinan. Kalau bukan Kristen. Kalau Kristen kan walinya kalau sudah usia boleh orang lain punya tanda tangan. Ini tidak. Lalu setelah diberitahu, aku pamanmu. Saya kenalkan ibumu yang asli. Ibunya berteriak, panggillah dia ibu. Waktu dia mendengar, dia marah kepada pamannya dan memang akhirnya memanggil ibu. Tapi bagi ibu, sebutan teriakan anaknya yang sudah 27 tahun ini berteriak, ibu! Membuat ibunya bergetar hatinya, tidak tahan. Dia mulai belajar memulihkan. Meskipun hatinya marah dengan pamannya, tetapi karena bapak ibunya dekat dengan dia, dipeluknya, dipulihkan hatinya, lalu ibunya sendiri merasa senang, merasa dihargai, merasa berharga dalam hidupnya. Dan kita memperhatikan dalam cerita Alkitab yang kita baca hari ini, wanita yang baru dianjing-anjingkan tadi, pada akhirnya karena keteguhan, tidak peduli apa tantangan yang ada, tidak peduli sesuatu yang menjadi penghalang bagi dia tetap mantap di hadapan Tuhan. Tuhan yang dia nantikan pertolongannya tiba-tiba mengubah status dia dari anjing. Kedua, hai ibu. Satu lompatan penghormatan yang luar biasa. Hai ibu, bukan hanya ibu-ibu biasa. Besar imanmu, besar kepercayaanmu, sungguh-sungguh dasar kepercayaanmu begitu kuat dan membuktikan bahwa percayamu bukan karena melihat, tetapi hari ini terjadi sesuatu yang kau nantikan. Jadilah padamu seperti yang kau kehendaki. Bukan berhenti dari situ. Tapi pada perkataan itu dinyatakan, Tuhan Yesus kepada wanita itu, seketika itu juga anaknya sembuh. Proses dari kesembuhan dengan pertemuan Yesus itu begitu banyak rintangan. Untuk mencapai mukjizat itu banyak tantangan, banyak rintangan, banyak masalah. Bisa terjadi sampai direndah-rendahkan, dianjing-anjingkan, dikewan-kewanin. Senang kalau sudah dikewan-kewanin sama orang lain?
sekarang ini aku kadang-kadang kaget ya. Anak-anak saya itu jadi konco-konco ketemu saya. Ya, terus, ini loh, terus, ini loh. Manggil temannya itu wedus. Sampai satu hari anak ini kan nggak terlalu kenal istrinya, lama-lama kenal, gitu. Pergi ke counter untuk kiriman barang-barang dibeli di sana, dia ke sana, dia kau singkil, aku yang kenal lomba ini. Terus yang naik sepeda motor buka itu, oh, mas wedus toh? Istrinya yang bawa itu jadi mulai, sampai dalamnya itu mbak, singkil mbak, aku yang singkil. Aku ngelok mas kalau, mas wedus, berarti gue ada londo we, sing nyelok wedus lan londo, jadi gue orang loro kenal dari situ londo, situ dikira wedus, mantune Bu Bidan loh, jadi pantu wedus. Yang satunya di kesampaian situ, ya, sampai gue mampir udah nyampe, aduh, ini macam kok kewan kabeh londo, suruh jalan ke sepeda motor waktu itu, mampir nyampe, nanti kalau udah di bengkel ini, Nyampe sampai. ada lagi satunya lagi, udah gede, ya, aku titip menurut gajah, lah, sing situ wedhus itu nyampe di gajah. Aku pikir sujune lho nek ganteng jero londo bangun udah dituli. Apa-apa modho apa-apa. Ini Marisa itu dilundakkan di kewan-kewan dan walaupun koncone anakku binatang kabeh aku tak kirian terus anakku dulu. Mau modho nek piye lah. Ini celane londo ya ndak apa-apa sih. Halo Pak, saya kasih tahu kalian tak pikir sing tukang nyekeli anjing itu Julius. Ternyata sing ganteng itu Julius. Waktu ketemu pertama Julius, Pak dari Mbak Put, harus kenal Pak. Julius, tenang, waktu dikenali Pak pertama. Pak, besok aku naik gereja. Masuk, ini Julius. Loh, kok beda? Langsung saya ngomong, Pak, waduh. Angan-anganku kalau ternyata tidak semua. Ternyata Julius sampai. Tak pikir saya suka nonton wedhus deh. Nonton kiri, nanggonku bareng kaya Julius. Ternyata wong liya tanggone. Enggak apa-apa aku tuh wedhus. Marah. Meskipun suka aja kata-katanya, wah anjing kamu, mesti marah. Wanita itu dikatakan anjing. Tapi karena imannya, karena keyakinannya, dikatakan ibu. Lalu kemarin dianggap binatang, sekarang dianggap sebagai ibunya. Nah kalau dia panggil ibu, kan dia sebagai anaknya. Ya, ibu. Hai ibu. Jadilah padamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu anaknya sembuh. Mujizat terjadi dalam waktu sekejap pada saat kita setia, kuat, kokoh, tekun sampai akhir. Jangan heran, moro-moro satu saat Anda katakan, aku mas mau rapi gelem. Ngentar-ngentar. Katanya walaupun penyuluh Pak ditolak karena orang gula, moro-moro. Seneng ra lek ngono. Apa mau seneng pamer ora? Yang guyu, aku harga diri golek bisa, ora diteri. Enggak begitu juga. Demikian juga persoalan-persoalan yang terjadi di hidup kita. Tuhan bisa mengerjakan dalam sekejap saat keyakinan kita kokoh dan dapat. Teguh. Iman kita akan mengubah keadaan yang tidak mungkin menjadi kenyataan. Sesuatu yang tidak kelihatan akan menjadi bukti yang nyata atas hidup kita.
diabaikan oleh Tuhan. Meskipun seruan kami seringkali Tuhan, haleluya, mendapat tantangan, dimentahkan oleh orang-orang terdekat di sekeliling kami. Bahkan Tuhan, jawaban seringkali tidak enak kami dengar. Bahkan Engkau merendah-rendahkan kami semuanya, Tuhan. Kami mau belajar seperti itu. Kami tetap tunduk, sujud, menyembah kepada Tuhan dan mengharapkan kebesaran ilahi dinyatakan dalam kehidupan kami masing-masing Bapa di surga. Lihatlah setiap kami umat-Mu. Kalau pagi hari ini kami mau persoalan-persoalan, mungkin persoalan yang berat, mungkin persoalan yang ringan, apapun yang ada Tuhan, kami bawa kepada Tuhan dalam pergumulan kami. Tantangan seringkali datang melemahkan kami, tapi kami mau belajar seperti itu, sujud dan berseru-seru kepada Tuhan sampai mujizat itu nyata. Saat iman kami menyentuh hati Tuhan, kesungguhan kami menyentuh Engkau, dan Tuhan melakukan perubahan yang biasa, luar biasa. Kami serahkan anak-anak-Mu pagi hari ini dalam tangan kuasa-Mu Bapa di surga. Apapun yang dihadapi anak-anak-Mu pada saat pagi hari ini, sebelum percaya kepada Tuhan, ada pengharapan yang dinantikan kepada Tuhan. Kami tidak enggan, terus mau berseru kepada Tuhan sampai jawaban itu nyata atas kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hari ini sampai detik ini ada pergumulan, ada tantangan, ada masalah yang Bapak Ibu Saudara hadapi, dan mau mempercayakan masalah pertolongan itu kepada Tuhan saja. Boleh mengangkat tanganmu meskipun tutup mata di tempat. Yang ada persoalan yang mau pertolongan Tuhan, terima kasih. Tangan-tangan yang diangkat pada saat pagi hari ini, saudara-saudara, saudara tidak sebentar perkataan saya semata-mata, tetapi tantangan ini dari Tuhan atas setiap hidupmu yang ada hidup kita. Terima kasih. Percaya dan yakinlah, waktu saya mengikat tangan, menyatakan Tuhan, aku tidak sanggup lagi mengalami persoalan hidupku, mengharapkan pertolongan Tuhan yang ada. Kami mengikat tangan bersama-sama saat pagi hari Bapa di surga. Lihatlah dari tempat maha tinggi, Engkau sendiri Tuhan bisa memerintahkan yang firman-Mu bahwa ada mujizat di balik sebuah persoalan. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, karena itu hamba menyerahkan anak-anakku, putra-putra sebagai tangan mereka yang dapat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tangan lagi diangkat, berikan jalan keluar, tangan yang diangkat, berikan pertolongan kepada tangan yang diangkat. Bagi menyatakan peristiwa di depan Tuhan, kami mendengar, hai anak, terimalah pertolongan itu di saat pagi hari ini, dan Tuhan menyatakan dengan sungguh-sungguh pertolongan yang ajaib, dan nama-Mu dalam hidup kami disegarkan, dikuatkan, dikairahkan, dan mengiring Tuhan dalam membawa harapan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mungkin ada mereka yang mengatakan yang bergumul dengan sangat menyakit dirinya, bergumul dengan sangat menyakit hidupnya. Di dalam nama Yesus Kristus pagi ini nyatakan kesembuhan dari Amin. Kalau ada di antara anak-anakmu yang mengatakan ada persoalan yang pelik, yang Tuhan seolah tidak ada jalan keluar bagi hidupnya, yang hanya mempermalukan dirinya karena persoalan dihadapi. Tuhan, sekali lagi Tuhan, hamba mengatakan Tuhan, turunlah atas mereka. Perintah menyatakan dalam nama Yesus Kristus, kesegaran, kelegaan terjadi saat pagi hari ini, mujizat terjadi kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan apa yang kami dengar, apa yang kami perhatikan, tertanam di hati pikiran kami dengan penuh kebijaksanaan daripada Tuhan. Setiap tantangan yang diberikan anak-anak, mampukan kami menanggulangi, melewatinya sampai jawaban setiap doa kami dinyatakan dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami
kami terus serahkan buat gereja. Oh haleluya, kami telah melangkah dengan iman sebagai bukti kepada Tuhan bahwa tempat ini akan terus dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap orang yang menjadi Allah dilimpahkan kuasanya, turunkan berkat-Mu. Bahkan lingkungan tempat yang sudah menerima kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami bukan ingin menggunakan tempat untuk menyembah Tuhan, tapi untuk membawa domba-domba lain, membawa jiwa-jiwa lain, untuk membawa orang-orang lain datang kepada Tuhan, untuk mencari Engkau, jawaban atas persoalan mereka di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur atasnya. Ampuni segala keraguan kami, ampuni Tuhan segala ketidakyakinan kami selama ini. Ampuni kami dan bawa kami tunduk di hadapan Allah untuk melihat kebesaran yang maha tinggi hadir tengah-tengah kami. Lewat Yesus Tuhan Allah yang kami sembah, menyatakan kemuliaan lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kita bersyukur sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Melalui firman-Mu, Tuhan telah mengetuk pintu hati kami. Untuk kami selalu setia di dalam kami mengikut Engkau. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun Tuhan kadang-kadang kami belum menerima jawaban doa-doa kami, tetapi Tuhan, kami mau setia dan setia Tuhan. Jadikanlah kami sebagai alat firman-Mu yang hidup Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingat
menerima kebenaran firman-Mu dan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami mau memberi apa yang Tuhan telah berikan kepada kami. Berkat-berkat Tuhan yang telah sampaikan kepada kami melalui usaha, melalui pekerjaan kami masing-masing Tuhan. Tuhan, kami mau mengembalikan, membantu pelimpahan kerajaan tempat ini Tuhan. Kuduskanlah persembahan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami memberikan dengan sukacita. Dan pada akhirnya Tuhan, kami juga mau mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk persembahan dan sekaligus kita berdoa untuk doa Bapa kami. Bapa kami dari surga, kami akan memberikan persembahan kami Tuhan pada pagi hari ini. Kuduskanlah persembahan kami ini. Biarlah apa yang kami berikan ini Tuhan mungkin tidak sebanding dengan berkat-berkat Tuhan yang diberikan pada kami, tetapi kami memberikan dengan doa kami yang tulus. Tuhan, pakailah persembahan ini untuk pekerjaan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa, Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Hamba Tuhan akan menutup dan nanti akan kita setelah ini akan memberikan persembahan. Mari kita mengatakan kita di hadapan Tuhan. Dari Tuhan kekasih kita Yesus Kristus, kuat kuasa yang menyertai kita dari Roh Kudus bersama dengan kita sampai Tuhan memanggil setiap kita. Allah Immanuel itu menyertai sampai selama-lamanya. Berkati berkata, Amin. Selamat.